wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereviewkan produk Yakult. Nah, tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran yang diampu oleh Ibu Nunuk Suprapti. Saya sendiri, Nia Sarifatusani, itu tidak sendiri untuk mereviewkan produk ini. Saya akan dibantu dengan teman-teman saya, ada Mbak Nur Azizah, ada Mbak Ika, ada Mas Puguh juga. Nah, sebelumnya nama Yakult itu berasal dari bahasa Esperanto, yaitu Jahurto. Itu adalah sebutan untuk yogurt lah. Sejarah Yakult itu sendiri itu sudah ada sejak 70 tahunan lebih yang lalu. Pemasaran Yakult di Indonesia itu awal pertama kali itu didirikannya PT Yakult Indonesia. Nah, untuk kemasan dari Yakult itu dia berbentuk botol kecil seperti ini untuk memudahkan konsumen lah. Untuk tutupnya pun dia menggunakan aluminium foil, jadi ini sangat mudah untuk kita konsumsi ya, karena membukanya juga gampang. Dari botolnya juga ini bagus banget lah. Produk Yakult ini juga dia menggunakan bahan-bahan yang baik untuk kesehatan. Komposisi dari Yakult itu pun sudah tersedia di sini, sudah tersedia di dalam kemasannya. Ada air, sukrosa, susu, skim bubuk, dextrosa, perusa, identik alami, kultur bakteri, dan bakteri asam laknat. Yakult ini sudah memiliki label halal dari MUI. Dia juga ada di setiap kemasannya ada tanggal expirednya, jadi kita nggak perlu takut apakah produk ini sudah kadaluarsa atau belum. Itu sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan Yakult ini. Yakult ini dibuat dengan cara fermentasi susu skim yang dipadukan dengan menggunakan bakteri baik Lactobacillus casei sirotastrain dengan suhu 37 derajat Celcius dan dalam jangka waktu pembuatan 6-9 hari. Produk Yakult ini memiliki bakteri baik yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Lactobacillus casei sirotastrain, yang bermanfaat untuk mencegah peradangan pada usus dan membantu meredakan sembelit. Produk Yakult ini memiliki banyak sekali manfaat, di antaranya 1. Menjaga kesehatan usus. Dengan kandungan yang ada di dalamnya, bakteri baik pada Yakult dapat membantu menjaga sistem pencernaan kita. Yang kedua yaitu dapat membantu mengatasi infeksi lambung. Lactobacillus casei sirotastrain yang ada di dalam Yakult ini dapat membantu menekan pertumbuhan bakteri jahat pada usus sehingga secara efektif dapat membantu mengurangi terjadinya infeksi pada usus. Yang ketiga yaitu mengurangi racun dalam tubuh. Yang keempat, memperlancar pencernaan, dan yang kelima adalah membantu menjaga imunitas tubuh kita. Untuk masa penyimpanan Yakult ini juga sangat mudah, hanya dengan disimpan di lemari pendingin dengan suhu 0-10 derajat Celcius. Dan produk ini tidak boleh dibekukan dan tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Terus kalau untuk jangka simpannya ini juga cukup lama, yaitu 40 hari setelah proses produksinya. Untuk dosis sendiri, untuk anak-anak 1-2 botol Yakult per hari, dan untuk dewasa 2-3 botol per hari, supaya kita dapat merasakan manfaat dari kandungan Yakult ini. Oke,
tadi sudah sedikit disinggung oleh rekan saya mengenai proses pembuatannya seperti apa, kemudian fungsi produk ini bagi tubuh seperti apa, kemudian pemeliharaannya dari produk ini tuh seperti apa sih, alangkah baiknya tadi udah sedikit dijelaskan oleh rekan saya. Tapi nih, kita sebagai customer nggak afdol kan rasanya kalau nggak mengetahui berapa sih harganya untuk minuman baik bagi tubuh ini yang katanya mengandung sekitar 6,5 miliar bakteri baik apabila kita mengkonsumsinya. Kalau kita keluarkan dari pabrik, dalam satu kardus itu biasanya berisi sekitar 50 botol Yakult, yang dimana kita keluarkan dengan harga 110 ribunya per dus. Kemudian kita juga bisa membeli seperti ini. Ini bisa kita dapatkan di Alfamart atau di Indomaret, bahkan di warung-warung juga ada. Ini satu slot berisi 5 biji yang umumnya sih dijual dengan harga 8.500 sampai sekitar 10.000. Tapi kita juga bisa membeli satu botol saja, tapi itu akan lebih mahal karena jatuh harganya sekitar 3.000. Tapi untuk kenaikan harga ketika sudah memasuki di pasaran, semua kembali ke mereka si penjual, akan berapa mereka jual untuk mendapatkan keuntungan dari produk Yakult ini gitu. Kemudian untuk mendapatkan bakteri baiknya, aturan konsumsinya seperti apa sih? Jadi dalam satu hari itu dianjurkan untuk mengkonsumsi 1 botol sampai 2 botol saja, itu sudah cukup. Jangan melampaui dari itu, karena apa? Jika kita terlalu berlebihan bakteri yang ada, maka itu juga akan mengganggu pencernaan kita. Resiko terhadap usus kita ini seperti apa? Kemudian takutnya akan terjadi alergi. Lalu ini dikonsumsi kapan? Yang pastinya jangan mengkonsumsi ketika mendekati keadaan kadaluarsa atau bahkan sudah memasuki kadaluarsa, karena bakteri yang ada di dalamnya sudah pasti akan berkurang gitu. Oh iya, apakah produk ini salah satu produk terbaik atau unggulan yang bisa membantu memberikan manfaat bagi tubuh? Sampai saat ini yang saya baca di laman web, browser atau di internet, saat ini Yakult masih menduduki peringkat pertama sebagai minuman suplemen probiotik. Jadi ini masih aman, masih sangat eksistensi banget untuk kita konsumsi gitu. Jadi untuk pesaing di pasaran sih tidak diragukan lagi karena masih menduduki posisi pertama dengan minuman probiotik yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, kalau kita membahas manfaat-manfaatnya, kemudian kan tadi dibilang ada sekitar 6,5 miliar bakteri. Sebegitu bakterinya, apakah hanya bermanfaat untuk pencernaan atau ada manfaat yang lainnya? Nah, di sini saya akan kasih tahu, selain untuk memperlancar pencernaan, bakteri yang ada di dalamnya ini akan mengandung manfaat lainnya seperti membantu flu, demam, alergi, kemudian mengobati eksim, kemudian ada dermatitis. Itu salah satunya dari sekian banyak manfaat lain dari bakteri yang ada di dalam Yakult ini. Kemudian untuk penjelasan berikutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Yakult sangat eksis di kalangan masyarakat. Masyarakat pun banyak yang mengonsumsi Yakult untuk menjaga kesehatan mereka. Rasanya yang enak, packing yang menarik, dan juga kaya akan manfaat menjadikan Yakult sangat digemari oleh masyarakat. Yakult sendiri sangat mudah untuk didapatkan. Yakult telah tersebar di seluruh Indonesia di toko-toko, supermarket, koperasi, kantin, dan lain-lain. Yakult didistribusikan menggunakan mobil berpendingin untuk menjaga kualitas dari Yakult tersebut. Yakult juga menggunakan sistem pemasaran Yakult Lady, yaitu pemasaran yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga untuk menjual Yakult di sekitar rumahnya. Walaupun banyak susu fermentasi lain yang beredar saat ini, Yakult masih sangat digemari oleh masyarakat dan tetap menjadi
salah satu susu probiotik pilihan masyarakat. Hal ini bisa terlihat bahwa Yakult mampu menjaga loyalitas konsumennya, yang berarti Yakult tidak pernah mengecewakan konsumennya dan tidak membahayakan siapapun yang mengkonsumsinya. Disarankan untuk masyarakat agar meminum Yakult 1 botol dalam sehari untuk menciptakan flora yang baik untuk usus yang didominasi oleh bakteri yang berguna. Untuk saat ini, belum ada data yang menunjukkan adanya efek overdosis mengonsumsi Yakult. Jadi, Yakult sangat aman dikonsumsi oleh siapapun. Bahkan untuk ibu hamil ataupun ibu yang sedang menyusui, Yakult sangat aman untuk dikonsumsi. Dan bagi para lansia juga sangat aman dan sangat bermanfaat. Untuk itu, mari kita mengonsumsi Yakult sehari sekali agar usus kita menjadi sehat dan sistem kekebalan tubuh kita menjadi meningkat. Cintai ususmu, minum Yakult tiap hari.